record on this computer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Didi, Pak Didi dan teman-teman semuanya di malam Ramadan yang malam Ramadan pertama di tahun 2021 ya. Insyaallah nanti semoga berlanjut ke Ramadan berikutnya. Malam ini kita akan bahas tentang kata Ramadan sendiri dan kata siam. Dan bareng Ustadz Didi, untuk itu waktu dan tempat kita persilahkan. Monggo Pak Didi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu wa huwa latimul qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan untuk malam ini. Monggo nanti kajiannya diomongkan dengan Mas Fahmi. Apakah teman-teman Ramadan ini schedule-nya padat sehingga pengajian ini di-close atau bagaimana monggo nanti dibicarakan dengan Mas Fahmi, atau bisa jam 9, jam 8, saya monggo aja. Jadi masalah Mas Roman, Mas Darmi, atau diatur dengan Mas Fahmi, teman-teman lainnya enaknya bagaimana, saya tak ikut aja. Saya ngikuti aja Pak Didi. Siap. Musafir ikut aja. Terus untuk malam ini seperti yang saya janjikan akan membahas puasa di bulan Ramadan ini. Berarti di sini ada dua kata Ramadan dan kata siam. Terus kalau ini digabung berarti kata siam, puasa di bulan Ramadan, ada tiga pokok bahasan malam ini ya. Saya langsung untuk Mas Ami untuk sharing ininya belum. Sharing nggak bisa ke PowerPoint. Udah masuk. Bentar, tak matikan dulu yang fungsi. Internet. Oke. Nah, ini. Kita Ramadan dulu. Jadi karena puasa itu tidak harus Ramadan, ada puasa-puasa yang lain. Jadi pengertiannya berbeda-beda sehingga nanti kita akhirnya mengerucut kepada puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam. Di dalamnya ada rukun Islam yang ketiga, yaitu diwajibkan kita puasa di dalamnya. Juga ada nuzulul Quran. Bulan Ramadan ada bisa 29 atau 30 hari. Hilal, hadis juga. Terus adanya Lailatul Qadar di malam tersebut. Lalu diterangkan juga kenapa ada ru'yat
Dan ini juga ilmu yang tidak boleh hilang, walaupun kita sendiri sudah bisa menghitungnya secara hisab, astronomi untuk ilmu perbintangan, tetapi kemampuan atau skill untuk melihat bulan hilal itu harus tetap. Mungkin untuk zaman sekarang kondisi telah stabil, aman, sehingga kita bisa menghitung berdasarkan. Tetapi ada juga suatu ketika situasi dunia akan chaos atau bagaimanapun, sehingga dalam situasi apapun keputusan masuk untuk di dalam tetap bisa dilaksanakan secara aturannya. Dan Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis, kadang-kadang tidak semua umat itu adalah pandai berhitung. Sehingga dibutuhkan juga ya, sesungguhnya umatku adalah buta huruf. Kami tidak bisa baca tulis dan tidak pandai berhitung. Bulan itu terkadang begini. Jadi maksudnya bisa 29, bisa 30. Berarti di situ adalah dibutuhkan pengamatan langsung. Tetapi karena berkembang, bisa juga diimbangi dengan hisab. Jadi sekarang kita memakai dua perhitungan, hisab dan ya, adapun ada perbedaan, itulah adalah sebagai rahmat. Jadi kita ikut manapun, karena semuanya ada dalilnya masing-masing. Dengan kita tidak ada masalah di situ, berarti kita tidak memberi kesempatan ibu untuk membuat kita di bulan Ramadan ini saling bertengkar sendiri. Jadi itu anggaplah rahmat, jangan dianggap perbedaan sehingga bisa membatalkan puasa kita. Penentuan masuknya Ramadan. Jadi ketahui bahwa dalam dunia Islam masuknya hari itu diawali pada saat matahari itu tenggelam, tengah malam. Makanya kenapa ru'yat itu diperhitungkan pada waktu hilal keluar. Jika hilal tidak keluar pada sore tenggelamnya matahari, maka dia akan ikut hari berikutnya. Kenapa hal itu? Itu adalah untuk melatih kita dalam ketelitian. Jadi kita dua metode untuk menentukan hilal dengan metode hisab. Nah, ini matematika ataupun menurut perbintangan, lalu aslinya adalah mengamati secara visual untuk munculnya hilal. Hisab kita tahu juga perhitungan, jadi sama. Nanti kita di akhirat juga ada hisab, berarti juga ada perhitungan. Adapun ini sendiri nanti ke depan kita bahas ada kelompok kata ha, sin dan ba. Ini untuk masalah ru'yat, saya pikir ini tidak perlu dibahas terlalu mendalam, hanya untuk over. Lalu dari mana kata Ramadan itu? Kita ambil ayatnya. Dari sini kita tahu kata Ramadan di dalam Al-Quran. Kita copy paste, setelah itu baru kita bahas secara makna hurufiahnya. Makna satu, kita konsentrasi kepada huruf ro dan dot. Sebelum kita masuk ke pengertian, ro maksudnya lingkaran, sesuatu yang bisa juga berputar, berarti dia juga bisa. Berarti makna pertama ini adalah melingkari atau memagari makna dot itu sendiri. Jadi di sini ro melingkari berarti juga bisa memagari, bisa juga membatasi, atau malah lebih jauh bisa juga diartikan. Di sini kita udah mulai bersinggungan dengan makna hak tali atau kata tok itu sendiri. Disinilah kalau kita memahami pergerakan dari setiap huruf sehingga kita tahu
huruf ini sampai seberapa jauh bisa saling berbatasan dengan huruf lainnya. Di sini huruf ro melingkari, bisa juga bermakna memagari, membatasi, atau mengikat. Dot menyimpang. Alif awal, nun ketentuan. Jadi maksud Ramadan adalah di mana kita mengikat sesuatu yang dot. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana atau mengikat sesuatu yang dot. Adapun makna dot sendiri juga agak banyak. Di sini memaksa teman-teman untuk membuat secara lebih spesifik sehingga kita akhirnya tahu di bulan Ramadan ini apa saja yang harus dibatasi berdasarkan makna huruf dot itu sendiri. Sehingga kalau kita tidak tahu makna huruf dot, ya kita tidak akan tahu apa saja yang harus dibatasi dalam Ramadan ini. Mengikat sesuatu yang dot berarti menahan diri dari sesuatu yang dot. Menurut telah ditentukan dari awalnya. Jadi apa-apa yang dibatasi bulan dot ini telah ditentukan sebelum. Jadi bukan atas kemauan kita sendiri, tetapi telah ditentukan oleh aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah yang berasal dari. Jadi melingkari, membatasi ini bukan atas kemauan kita sendiri, karena di sini ada awal ketentuan berarti telah ditentunya. Inilah yang dimaksud dari hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutup dan dibelenggu. Maksudnya dibelenggu adalah kewajiban kita sendiri untuk melingkari atau mengikat sesuatu. Dengan kita mengikat atau membatasi sesuatu yang dot, itu sama dengan sebenarnya kita telah membelenggu setan-setan yang ada di dalam tubuh kita atau di sekitar kita. Tetapi ingat teman-teman, awal dalam din tidak ada paksaan dalam din. Jadi yang kita batasi, kita lingkari adalah dari lingkungan diri kita sendiri. Terhadap lingkungan atau diri orang lain. Jadi jangan kita membatasi dotnya orang. Yang kita batasi pada waktu Ramadan ini adalah kita sendiri. Jadi yang dimaksud setan-setan dibelenggu adalah sama dengan mengikat setan-setan atau dot yang ada di dalam diri kita sendiri. Makna kedua, dot bisa juga menyenangkan. Jadi Ramadan adalah berbagai halnya sesuatu menyenangkan. Tapi menyenangkan bagaimana? Kan yang telah ditentukan mulai awal. Jadi sesuatu yang menyenangkan, tetapi menyenangkan menurut aturan-aturan yang telah ditentukan. Jadi Ramadan bisa juga bermakna event yang sesuatunya menyenangkan. Bulan-bulan yang di dalamnya menyenangkan. Itu makna kata dari Ramadan itu sendiri. Jadi makna pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan di mana atau membatasi dot. Makna kedua, bulan Ramadan adalah bulan di mana event, setiap acara, setiap apapun yang di dalam itu terasa menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena di situ semuanya mengalami dilebihkan oleh Allah. Dan ini pun ada di dalam hadis, bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan ketika dengan rohnya. Tetapi yang pasti yang kita rasakan sekarang adalah kebahagiaan ketika berbuka. Tetapi kebahagiaan ini ingat ketentuannya. Jadi tidak boleh kebahagiaan berbuka lalu kita berbuat sekenanya ya.
tetapi itu tetap dibatasi. Menyenangkan sendiri, apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu semua Allah yang membalas. Jadi puncak dari kebahagiaan itu sendiri. Jadi pahala yang baik akan berlebih dan itu semua akan diputuskan oleh Allah sendiri. Bayangkan juga di dalam bulan Ramadan, hanya dengan berbekal makanan, kita bisa mendapatkan pahala puasa secara modal sedikit, tetapi hasilnya besar. Jadi selain kita sendiri berpuasa, kalau kita mau mengeluarkan modal, yaitu menyediakan makanan untuk orang lain, memberikan makanan untuk berbuka, kita mendapatkan dari ekstra puasa kita di dalam bulan Ramadan. Ini adalah sesuatu yang menyenangkan, tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Makna kedua, dot berarti menyimpang. Di bulan Ramadan, berbagai sesuatu menyimpang atau berlawanan dari ketentuan awalnya. Jadi pada bulan Ramadan ini ada kontradiksi. Yang tadinya siang kita bisa makan, ternyata harus dibalik, berlawanan. Malam makan. Jadi sesuatu yang menyimpang. Malah kita dianjurkan untuk qiyamul lail. Berdiri, mengaktifkan malam hari. Malah sampai saya berpikir, alangkah bahagianya kalau kantor itu siang tutup, malam buka. Jadi kantor-kantor buka mulai jam 7 sampai subuh. Itu kalau memungkinkan. Jadi kita malah untuk aktif di malam hari. Malam yang harusnya kita tidur, ternyata pada bulan Ramadan kita disuruh qiyam, maksudnya disuruh aktif pada malam di bulan Ramadan. Disinilah akhirnya dari pengertian ini banyak hal yang tadinya hari akhirnya saya lakukan di malam hari, termasuk mempelajari segala sesuatu yang saya inginkan pada nanti Lailatul. Jadi menyimpangnya apa? Kita aktif di malam hari, sarapan yang jam 7 kita ganti dalam kondisi sahur, makan siang dihentikan, berbuka. Jadi inilah maksudnya Ramadan, di mana pada bulan tersebut sesuatunya menyimpang atau dibolak-balik. Jadi ada 3 makna. Satu, kita mengikat sesuatu yang dot, jadi itu diartikan sesuatu yang banyak macam. Berarti pada saat bulan Ramadan kita jangan macam-macam. Kalau dot bermakna menyenangkan, pada saat bulan Ramadan kita ikat. Jangan sampai kita terlalu berfoya-foya, terlalu mengumbar ke. Tetapi di bulan Ramadan itu sendiri segala sesuatunya menyenangkan. Itu dari ketentuannya Allah. Lalu bulan Ramadan bulan di mana kita berlaku berlawanan dari bulan-bulan yang lainnya. Ini barang siapa menghidupkan malam, pahala atau reward dari Allah yang akan kita terima. Dan apa-apa yang telah ditentukan pada bulan Ramadan ini lakukan. Dan khusus di bulan Ramadan, Jibril tadarusan bersama Rasulullah. Ini tidak berlaku di bulan lainnya. Dan pada bulan Ramadan, kenapa ini menyenangkan? Doa cenderung untuk
diijabah oleh Allah. Kenapa saya bilang cenderung? Itu tergantung dari kualitas puasa kita. Jadi doa orang-orang yang berpuasa ini tidak bisa di general, tetapi saya hanya mengingatkan bahwa ini itu ada kualitasnya. Sehingga saya cenderung berpikir bahwa doa-doa orang berpuasa yang dijawab adalah tergantung kualitas puasa orang itu sendiri. Dan ini sebenarnya saya salah copy ini, harusnya nanti pada pembahasan masalah siam. Jadi tapi ini dari sini. Jadi ini nanti untuk siam bahwa kalau kita lupa terhadap makan dan minum, kita dianjurkan untuk tetap melanjutkannya karena itu dianggap dari Allah. Dan ingat, walaupun bulan ini adalah bulan menyenangkan, kita juga tetap dianjurkan untuk tetap mengikat dot, jangan terlalu berfoya-foya, jangan mengumbar kesenangan, karena Rasulullah sendiri memberikan contoh bagaimana cara berbuka yang sederhana. Jadi istilahnya berbuka adalah bukan balas dendam. Justru dianjurkan untuk mengikat dot. Sehingga kalau kita sendiri pada waktu berbuka balas dendam, setan-setan bukan dibelenggu, justru kita yang akhirnya melepas ikatan-ikatan setan yang ada di dalam diri kita. Sekarang kita masuk ke dalam yang kedua. Kita masuk ke makna kata siam. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam kata siam, kita pelajari dulu kelompok kata saum dan siam. Kata saum dan siam itu merupakan kelompok kata dari sod dan mim. Karena ini kita hanya mempelajari kelompok kata, kita langsung masuk ke dalam pemahaman huruf. Sod berarti tunduk, mim sesuatu. Berarti maksudnya sod dan mim yang membentuk kata siam dan saum, makna dasarnya adalah menundukkan terhadap sesuatu. Jadi kalau orang sudah berkata dia mau siam, berarti dia siap untuk sesuatu. Apa? Berarti dia bisa menundukkan dirinya dia sendiri. Berarti orang yang saum dan siam harusnya orang yang bisa menahan diri. Karena ini nanti akan dilebarkan lagi makna ini dengan huruf ya pada kata siam. Tapi sebelum kita melebar ke huruf ya kata siam, akan lebih mudah lagi pemahamannya kalau kita sudah memaknai kata sod dan mim itu sendiri. Jadi orang yang siap, kelompok kata sod dan mim, itu adalah orang yang bisa kontrol, orang yang bisa menahan diri. Jadi akan dianggap orang yang menganggap dirinya puasa, tetapi dia sendiri tidak bisa menahan dirinya. Jadi orang yang saum, orang yang siam, berarti dia bisa menahan mulutnya, bisa menahan tingkah lakunya, bisa menahan perasaannya. Lalu dia juga bisa menahan, maksudnya dalam arti meminta bendanya. Lalu dia bisa memanage juga terhadap lingkungannya. Makna kedua, sod berarti tunduk, bisa juga hormat, respect terhadap sesuatu.
Jadi dasar dari siam adalah selain dia bisa menahan diri, dia bisa menghormati sesuatu. Jadi orang yang siam, orang yang bisa menghormati orang lain. Bukan dia menghormati. Ini pandainya iblis dalam membolak-balik aturannya Allah. Dan sebagian besar teman-teman kita sendiri pun ada yang termasuk. Sehingga pada saat mereka berpuasa, bukannya dia menghormati orang lain, tetapi dia memaksa orang untuk menghormati dirinya. Ini kepandaian iblis dalam membolak-balik aturan Allah sehingga banyak kita, teman-teman kita muslimnya terjebak dari hal ini. Bukannya dia menghormati orang lain, tetapi justru dia memaksa orang lain untuk menghormati. Ini sesuatu yang di luar makna kata saum itu sendiri. Jadi shot dan mim adalah respect karena Allah terhadap ciptaan Allah yang lainnya. Jadi shot dan mim saling menghormati. Jadi teman-teman menutup restorannya orang lain, jangan memaksa orang lain untuk berpuasa seperti kita, itu urusan masing-masing. Justru mereka adalah, kalau mereka sampai ada, itu bisa meningkatkan pahala dari puasa kita. Berarti kalau kita sanggup menahan diri dari godaan yang ada di sekeliling kita, itu justru bisa meningkatkan pahala dari puasa kita. Shot bisa juga malu terhadap sesuatu. Jadi orang yang berpuasa pasti orang yang punya malu. Dan ingat, malu itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita tidak punya malu, boleh dikatakan sebenarnya kita juga tidak punya iman. Ini korelasi. Jadi action bukan sekedar kata-kata simbolis. Oh, saya berpuasa. Oh, tidak dilihat dari itu, tetapi dilihat dari action kita sehari-hari. Jadi orang yang berpuasa, walaupun dia tidak berkata-kata, tetapi orang itu punya rasa malu. Jadi dia malu untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturannya Allah. Short mim juga berarti tunduk, bisa bermakna juga takut. Berarti orang yang berpuasa itu orang yang punya rasa takut. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Takut kepada siapa? Takut karena Allah. Karena ada kisos, karena ada hisab. Kita kemarin telah mempelajari bagaimana cara kerja raqib dan atid, cara kerja munkar dan nakir. Jadi disinilah di bulan Ramadan ini selama 1 bulan kita dilatih dan mim. Shot bisa juga selaras. Apa maksudnya? Selaras karena Allah berarti kalau selaras kita bisa selaras kepada ciptaan Allah yang lainnya. Jadi orang yang berpuasa justru adalah orang yang paling fleksibel. Orang yang paling pandai menyesuaikan diri. Dimanapun dia hidup, apapun bentuk lingkungannya, dia menyesuaikan diri. Inilah kehebatan orang yang berpuasa. Kalau kita telah berniat untuk berpuasa, justru kita menjadi orang yang paling fleksibel, menjadi pandai dalam menyesuaikan diri kita. Jadi bukannya orang-orang dipaksa untuk sesuai dengan diri kita,
Tapi diri kita yang harus bisa menyesuaikan kondisi orang lain. Walaupun kita hidup di barat, di dunia barat, mereka minum minuman keras, mereka makan sesuatu yang mungkin bukan memaksa mereka untuk menyesuaikan terhadap diri kita, tetapi kita fleksibel terhadap kondisi yang ada. Aturan-aturan Allah tetap bisa kita lakukan tanpa memaksa orang lain. Ini yang paling sulit. Tetapi hanya paling tinggi. Jadi orang berpuasa orang yang siap untuk bertempur dengan dirinya sendiri. Bukan bertempur dengan orang lain. Karena di sini kita adalah berpuasa adalah kita berdealing dengan nun, baik dengan butun maupun batin kita. Shot juga bisa sejajar, tidak bersimpangan dengan sesuatu. Shot berarti kalau kita ini masalah, ini berarti maknanya sejajar, tidak bersimpangan. Sejajar karena Allah. Berarti kalau kepada ciptaannya Allah, puasa dia tidak akan merasa lebih baik dari orang lain. Dia tidak akan sombong. Jadi jangan merasa karena kita berpuasa, lalu kita merasa lebih baik dari orang lain. Karena kita berpuasa, lalu punya hak, merasa punya hak untuk mengatur orang lain menuruti kita. Tidak seperti itu. Justru karena kita puasa, menganggap diri kita tidak lebih baik dari ciptaan Allah yang lainnya. Disinilah orang yang berpuasa harusnya dia lebih rendah hati, tidak rendah diri. Tetapi banyak kita lihat di lapangan, bagaimana orang yang mengaku dirinya berpuasa, lalu dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, tidak semena-mena terhadap orang yang tidak berpuasa. Ini sangat kontradiktif dengan aturan puasa itu sendiri. Sejajar juga bisa berdampingan. Jadi orang yang berpuasa bisa ciptaan Allah yang lainnya. Jadi orang yang berpuasa justru orang yang saling mengalah, tidak menimbulkan konflik. Jadi justru di bulan Ramadan inilah kita dilatih selama satu untuk bisa mengalah, untuk bisa tidak menimbulkan konflik. Sehingga kita bisa menjadi orang yang soleh. Puncak dari kesolehan adalah islah, mendamaikan. Bukan malah menimbulkan konflik. Tetapi ingat, walaupun bulan puasa sendiri, bulan Ramadan, iblis tidak akan tinggal diam. Tergantung kemampuan mana kita mengikat dot yang ada di dalam diri kita. Ada dua bentuk, shot dan mim, kata siam dan kata saum. Kita sekarang lebih konsentrasi kepada kata siam karena kita bulan Ramadan. Sekarang kita masuk ke PowerPoint dengan bentuk kata siap dan sisipan ya di dalamnya. Kalau kita tadi telah mempelajari short dan mim, sekarang bagaimana kalau short dan mim itu disisipi dengan huruf ya. Berarti berlatih untuk mengenal pergerakan dari huruf-huruf di dalam sebuah kata. Short dan mim banyak belajar, lalu sekarang kita
bagaimana jika shod dan mim di sisi kata ya, bagaimana pergerakan kata tersebut. Kata siam, ada ayat di Al-Baqarah 183. Ini adalah perintah diwajibkannya kita untuk siam, berpuasa. Goalnya adalah tatakul. Jadi, kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Ingin diraih adalah tatakun, takwa, takwa. Diri-diri yang memakai akalnya. Jadi sebenarnya puasa itu diwajibkan agar membuat kita semakin cerdas. Cerdas dalam mengendalikan diri kita. Jadi orang yang bulan berpuasa itu dilatih untuk cerdas dalam mengendalikan diri kita. Sehingga apa? Dalam 1 bulan kita cerdas mengendalikan diri kita, ada untuk menghadapi 11 bulan yang lainnya. Jadi kalau dalam bulan Ramadan sendiri kita sudah liar, tinggalkan diri kita, saya nggak bisa membayangkan bagaimana 11 bulan yang lainnya. Justru kita semakin uncontrol terhadap. Jadi disinilah kecerdasan yang ingin diraih, diwajibkannya kita menggunakan qaf kita. Syarat ketentuannya kita bisa pelajari. Jadi yang paling nampak adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu perbuatan. Jadi sebenarnya orang siam itu adalah dealing dengan bak tok nun, dealing dengan butun. Jadi prinsip dasar siam itu adalah membatasi butun kita dan membatasi batin. Butun kita dibatasi apa yang masuk ke dalam mulut kita, dibatasi apa yang masuk ke dalam mata dan telinga kita. Jadi bulan Ramadan siamnya adalah dealing dengan nun, batin dan butun kita. Jadi disinilah sebenarnya kita melatih bagaimana kita mengendalikan butun, bagaimana kita melatih mengendalikan batin kita. Tetapi ingat, iblis tidak akan pernah tinggal diam. 1 bulan ini kita dilatih untuk bagaimana mengendalikan butun dan batin kita. Ini syarat-syarat lainnya sama aja, jadi tetap kita beragama, udah bla 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 lainnya teman-teman bisa pelajari di dalam buku-buku yang banyak beredar. Ini yang akan saya tanamkan ke teman-teman. Ada rukso, ada. Disinilah kadang-kadang jebakan iblis, jebakan Batman, saya istilahnya, berlaku. Saya menyarankan kepada teman-teman, jika ada rukso yang telah dikeluarkan Allah melalui utusan, tolong itu dilaksanakan. Walaupun sebenarnya secara kenyataan, diri kita kuat untuk melaksanakannya. Tetapi hati-hati, kita akan masuk ke dalam kategori orang yang sombong. Semacam seperti ini. Kita menghadap kepada seseorang, misalkan pejabat atau presiden. Terus kita diberi proyek mereka. Oh ya, misalkan Pak Mas Fahmi, saya buat contoh. Mas Fahmi menghadap ke presiden atau ke bupati atau ke orang penting. Oh Mas Fahmi, saya ingin mengasih Mas Fahmi sesuatu atau gampangnya proyek. Pokoknya Mas Fahmi berkata ke orang itu, oh maaf Pak,
uang saya sudah banyak, saya nggak butuh proyek dari Bapak. Kira-kira sikap orang itu pasti tersinggung. Karena apa? Si proyek atau sesuatu mungkin karena orang itu sayang kepada Mas Fahmi. Tetapi kalau kita menjawab dengan oh maaf Pak, saya sudah mencukupi proyek itu, mohon proyek itu Bapak berikan kepada orang lain. Ini sebenarnya mungkin niatnya baik, tetapi adab yang tidak bagus. Jadi antara niat baik tetapi outputnya kurang bagus juga akhirnya menghasilkan sesuatu yang kurang bagus. Begitu juga Allah. Ruksa dari Rasulullah. Tolong itu dilaksanakan walaupun sebenarnya kita kuat melaksanakan perintah yang tanpa ruksa. Dan ini pun sudah terjadi penentangan pada saat Rasulullah dulu, di mana pada saat Rasulullah memberitahukan bagaimana seorang musafir itu dapat ruksa keringanan mengenai sholatnya, tetapi ada di antara orang-orang yang di sekitar Rasulullah, berarti saya nggak bilang itu sahabat, karena kalau seorang sahabat biasanya dia tidak menentang perkataan sahabat lainnya. Di sekitar Rasulullah, mereka membantah, tidak mau melaksanakan ruksa yang diberikan Rasulullah dengan alasan apa? Takut kepada Allah. Jawab ketakutan mereka. Takut mana kamu dengan aku? Berarti dengan dia berkata semacam itu, mereka menganggap Rasulullah takut kepada Allah. Karena apa? Berani meringankan suatu perintah yang telah dibebankan Allah kepada inilah. Walaupun kita kuat, sholat 4 rakaat, tetapi kalau itu sudah ruksa keringanan dari Allah, laksanakan. Pahalanya bertambah. Nah, ini aja saran secara analogi di situ. Jadi sesuatu keringanan yang diberikan Allah, tolong sehingga pahalanya justru kita dapat double-double. Satu ringan di dunia, kedua karena kita melakukan apa untuk memperingan sesuatu, kita akhirnya justru mendapatkan pahala double. Begitu juga dengan siam ini. Jadi pernah ada kejadian Rasulullah melihat sesuatu dikerubungi oleh banyak. Lalu menjawab, kenapa dia? Mereka menjawab, seseorang yang berpuasa. Lalu Rasulullah menjawab, tak ada kebaikan kalian dalam keadaan sabar. Jadi kalau memang kita harus berpergian dan itu tidak bisa ditunda, justru kita telah mendapatkan keringanan, batalkan saja puasa itu. Kalau memang berpergian tertunda, berarti itu sudah merupakan takdir Allah. Tetapi lain lagi masalahnya, kalau kita tidak ingin berpuasa, lalu pura-pura mencari alasan untuk berpergian. Ini beda. Jadi di sini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan Allah, kita tidak bisa menolak perjalanan. Entah itu karena tugas kantor, atau tugas sesuatu yang memang tidak bisa kita tolak. Yang dimaksud di situ. Tetapi lain masalahnya, kalau kita mencari-cari alasan, sehingga kita bisa pergi lalu membatalkan puasa kita. Itu yang dimaksud. Jadi kalau kita sudah berniat itu pun, Raqib Atid akan tahu, dan kita justru nanti akan dibantai oleh Munkar Nakir kubur kita. Jadi jangan coba-coba mempermainkan hukum-hukum Allah dengan niat yang lain. Kita kemarin telah mempelajari bagaimana Atid dan Munkar Nakir dalam bekerja. Jadi itu sembari balik ke niat kita. Jadi ada ruksa, kita berpergian lalu kita merasa kesusahan karena puasa kita. Ingat ayat kemarin. Raqib Atid bukan karena kekuatan. Oh, hebat kamu. Karena berpergian kamu tetap berpuasa. Bukan pujian yang diterima. Dan pertanyaan yang malah kita terima dari Raqib dan Atid. Begitu juga sebaliknya. Kita cari-cari alasan untuk berpergian. Agar kita tidak
bukannya malah dipuji munkar dan nakir, tetapi justru kita dibantai oleh munkar dan nakir. Jadi jangan lupa bahwa niat kita benar-benar telah ditulis raqib dan atid, dan itu nanti akan ditindaklanjuti oleh munkar dan nakir. Bagi yang tetap nekat, silakan saja. Mau berpuasa boleh, mau tidak, monggo. Tetapi saya sarankan kalau ada rukhsah, lakukanlah dengan senang hati. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kita harus menampakkan kesenangan terhadap keringanan yang telah diberi kita. Jangan sok. Ini adalah sikap yang tawadu, sikap seorang hamba terhadap penciptanya. Kalau penciptanya udah ngomong, kamu saya kasih keringanan, puasa ini berat, jangan sok kuat di depan nikmati keringanan tersebut. Sehingga apa? Pencipta kita akan senang kepada kita, akan ridho kepada kita. Dan ini juga keringanan, tapi ini jangan dilakukan. Tetapi kadang-kadang kita jangan berlebih-lebihan dalam beribadah. Sesuatu itu ada batasannya. Jadi jangan, istilahnya apa ya? Jangan aturan ini sebagai contoh, tapi juga jangan didekati ya. Tapi kalau semacam ini pun, sehingga apa? Saya hanya memberitakan di sini bahwa orang berpuasa kita bisa bertindak sebagai orang normal, tetapi dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Selama kita tidak melanggar aturan tersebut, tidak masalah. Tetapi juga jangan mencari-cari perkara kalau memang kita tidak kuat. Nah, ini juga balik kepada diri kita. Juga ini adalah banyak hadis-hadis semacam ini ditegur Rasul. Kenapa? Umat ini terlalu banyak berbantah-bantahan. Umat ini kadang-kadang terlalu banyak omong sesuatu, dia tidak banyak diomong. Dan ini pun terkena kepada Umar bin Khattab. Karena dia khilaf atau apa, ini, wah, hari melakukan hal yang besar, bla 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 bla. Lalu Rasulullah memberikan analogi. Apa pendapatmu jika kamu berkumpul dengan hadis? Tidak mengapa. Lalu Rasulullah menegur kepada Umar. Lalu kenapa kamu masih tanya? Inilah. Hal ini banyak. Saudara-saudara kita. Terlalu banyak omong, terlalu banyak membahas masalah aturan, sehingga bukannya melaksanakan aturan, akhirnya kita masuk kepada saling bertengkar kepada saudara-saudara yang lain. Ini juga harus, perbedaan itu rahmat, lakukanlah sesuatu dengan tawadhu, sederhana. Lalu kita masuk sekarang kepada pengertian huruf dari kata siam. Makna pertama, ya, alif, mim. Berarti ya di sini bisa gelombang, bisa gejolak. Berarti orang yang siam adalah orang yang menundukkan gejolak menurut aturan yang telah ditentukan. Kita telah mempelajari dulu kata falah. Apa yang dimaksud kemenangan adalah fa amplitudo. Fa ditujukan kepada, jadi dari sesuatu yang bergelombang kita diarahkan untuk bisa gelombang itu semakin datar. Inilah kemenangan. Jadi bagaimana kita untuk meraih kemenangan, meraih falah adalah dengan menundukkan gejolak diri kita. Dan ini pun telah disindir oleh Rasulullah pada saat dari perang Badar. Justru perang Badar yang sedemikian hebatnya oleh Rasulullah dianggap
ada pertempuran yang lebih besar lagi, yaitu bertempur dengan diri kita sendiri. Jadi orang yang siam adalah orang yang belajar menundukkan dirinya dia sendiri, menundukkan gejolak yang ada di dalam dirinya dia. Sehingga kalau dia sudah bisa menundukkan gejolak, itulah berarti puasanya dia, siamnya dia telah berhasil. Bagaimana meneliti keberhasilan siam seseorang? Lihatlah pada waktu Idul Fitri. Apakah dia tetap berlebihan atau dia sederhana? Kalau dia sederhana dalam Idul Fitri, masuk ke bulan Syawal, berarti siamnya dia telah berhasil. Dia masih berlebih-lebihan pada waktu Idul Fitri, berarti siamnya dia boleh dikatakan sebagian besar telah gagal. Atau dalam harian, kalau kita melihat apakah puasa siam orang itu hari itu berhasil atau tidak, pada waktu dia berbuka, apakah dia telah masih menuruti gejolaknya, nafsu makannya dia bisa menahan seperti yang diajarkan Rasulullah, berbuka dengan cara yang sederhana, tidak memaksakan diri. Itu kalau kita melihat, lihat pada saat dia berbuka. Apakah dia telah bisa menundukkan gejolaknya dia? Kalau nggak bisa, berarti dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Atau secara bulanan, lihatlah pada waktu dia merayakan Idul Fitri. Apakah dia atau bisa sederhana? Atau kita bisa lihat 1 tahun. Bagaimana keberhasilan siamnya di bulan Ramadan? Apakah dia bisa menghadapi bulan-bulan lainnya setelah dia belajar 1 bulan untuk menundukkan dirinya dia. Jadi makna perintah kita berpuasa siam adalah untuk menenangkan fak kita, minimalisir gejolak, menahan nafs menjadi tenang. Kita berlatih untuk hal ini. Harusnya hari kedua lebih baik dari hari pertama, hari ketiga lebih baik hari kedua, dan kita sekarang berarti harusnya kita jauh lebih baik menahan gejolak kita daripada sebelum Ramadan kemarin. Dan ini pun diterangkan oleh Rasulullah, puasa adalah perisai. Kita bisa menahan mulut kita, menundukkan mulut kita, dan menundukkan tingkah laku kita. Ingat, jangan berkata kotor dan berbuat buruk. Berarti di sini adalah orang berpuasa itu bisa menundukkan mulutnya. Orang berpuasa bukan tingkah lakunya. Orang yang siam, orang bisa menundukkan tingkah lakunya. Jadi orang yang siam, orang yang bisa menghindari perbuatan yang bodoh. Bisa menahan mulutnya dari kata-kata kotor. Dan ingat, bisa menahan apabila ada orang lain yang memerangi atau mencacinya, hendaklah dia katakan, aku sedang siam. Bukan malah meladeninya. Ini pun kalau dicaci. Tetapi justru ada kejadian aneh. Nggak dicaci, nggak diperangi, tapi kita justru memerangi orang lain. Apa? Kita memaksa orang lain untuk menghormati kita. Kita memaksa restoran atau apa menutup. Mereka tutup kita. Padahal mereka nggak memerangi kita, mereka nggak mencaci kita. Justru kita yang membuka front. Saya nggak tahu bagaimana siam orang-orang. Justru orang-orang yang siam adalah orang-orang yang menahan diri untuk tidak berkata-kata kotor. Jadi kata-katanya dia harus enggak harus diam, dan dia tidak berbuat yang bodoh. Dan yang paling penting, secara batin dirinya. Sehingga kalau ada orang lain konfrontasi terhadap dia, ingat, konfrontasi terhadap kita, memancing masing-masing,
kita diperbolehkan berkata, aku sedang berpuasa. Jadi ingat, kalau orang lain memancing-mancing kita perkara, berarti jangan sampai justru kita yang memancing orang lain untuk konfrontasi. Dan kalau kita bisa melakukan 3 ini, Allah yang akan. Jadi ingat, puasa di bulan Ramadan ini adalah untuk melatih kita agar latihan kita serius. Allah yang cukup besar. Karena apa? Latihan di bulan Ramadan ini adalah penting untuk menghadapi 11 bulan. Dan agar kita serius dalam berlatih ini, Allah memberikan hadiah yang sangat besar. Agar kita untuk menundukkan mulut kita, agar kita serius menundukkan tingkah laku kita, dan agar kita serius untuk bisa menundukkan gejolak, tidak gampang emosi. Berarti bagaimana kalau ada orang emosi, gara-gara politik, gara-gara apa, caci antar saudara, berarti kita bisa lihat puasanya dia kemarin boleh dikatakan gagal secara teori. Tetapi secara sungguhan itu haknya Allah yang memutuskan. Kan konfrontasi dan kita tidak boleh juga terpancing konfrontasi, berarti kebencian kita, hawa nafsu kita bisa kita kontrol. Jadi Syam adalah melatih kita gejolak dengan cara mengingat Allah. Karena hal tersebut bukan hal yang mudah, maka kita diberi waktu latihan selama di bulan Ramadan untuk menghadapi bulan lain, 11 bulan lainnya. Dan agar kita serius dalam berlatih selama, maka Allah memberikan pahala atau reward di bulan Ramadan ini dengan besar-besaran. Kita serius belajarnya. Dan ini pun kita akhirnya ingat ala qulub. Jadi ini juga berlatih, berarti kalau kita sudah siam, harusnya hati kita menjadi tentram. Dalam makna apa? Masuk kepada Al-Ra'd 28, ingat, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ingat Allah, hati bergejolak, berarti kita tidak ingat Allah. Ini analogi yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Mana agar hati kita tentram? Berpuasa. Jadi, hal bagaimana seseorang mengaku ingat Allah. Bagaimana seseorang menyebut asma Allah. Sendiri tidak tentram, hatinya gejolak. Berarti bisa dikatakan mulut orang itu mengucap asma Allah, tetapi sebenarnya tidak ingat Allah. Nah, ini harus sekarang kita latih. Kadang-kadang mulut kita untuk mengatakan ingat sama Allah. Atau kita mengucap bismillah dengan asma Allah. Tetapi hati kita tidak bisa tenang. Berarti ucapkan sebenarnya bertentangan dengan apa yang ada di batin kita. Kenapa? Kenyataannya batin kita tidak tenang. Disinilah selama ini kita dilatih. Kenapa di dalam bulan Ramadan ini ada sholat ekstra sholat malam yang kita sebut dengan pun. Bagaimana kita dianjurkan untuk semakin banyak mempelajari Al-Quran untuk mengingat Allah. Dengan ingat Allah, seharusnya Ramadan kita, hati kita menjadi tentram. Bisa tentram, kita diberi waktu 1 bulan untuk belajar, untuk menenteramkan hati kita. Tapi ingat teman-teman, iblis. Jadi dalam kita belajar untuk menenteramkan hati kita, dalam kita belajar untuk mengingat Allah, itu tidak mudah juga. Ada
yang menginginkan kita gagal dan kita harus mewaspadai hal tersebut. Makna kedua dari siam adalah tunduk, menundukkan, ya bisa juga berarti kehidupan sesuatu. Berarti orang siam adalah orang yang belajar untuk menundukkan dia. Belajar untuk memanage hidupnya dia. Orang yang siam adalah orang yang belajar mengatur hidupnya dia. Agar apa? Agar cerdas. La'alakum tatakun. Jadi orang yang siam adalah orang yang belajar agar hidupnya tidak hidup. Kecil, lahir, dikasih makan, besar mencari makan, akan lalu mati. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Dan inilah yang akhirnya diterangkan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadi kita adalah melatih kita untuk bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Kenapa kita bisa bermanfaat untuk orang lain? Sehingga alangkah bagusnya juga dalam bulan Ramadan ini, dalam puasa saat ini, kita mereview diri kita. Karena kita harus tatakun. Diri yang bercermin. Manfaat apa dari diri kita yang telah kita berikan kepada orang lain? Tadabur. Tak diri, tak menunjuk ke belakang terhadap berbagai hal yang kita lakukan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bagus untuk tadabur, melihat ke belakang. Sampai seberapa jauh manfaat kita terhadap manusia yang lain. Kalau kita masih nilainya sedikit dalam memberikan manfaat ke orang lain, tolong diperhatikan bagaimana nanti akan. Ingat, di sini tidak termasuk peribadatan kita. Karena peribadatan kita, sholat kita, puasa kita. Tapi yang dinyatakan di sini adalah bermanfaat untuk orang lain. Jadi action, amalia. Kita. Apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Sholat itu untuk diri kita sendiri. Sholat itu bukan untuk orang lain. Kehidupan kita, selain kita bermanfaat untuk diri sendiri, kita bermanage hidup kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Tolong teman-teman review, apakah kehidupan kita selama ini tidak hanya bermanfaat terhadap diri kita, tetapi juga telah bermanfaat orang lain. Jadi Al-Quran ini memberikan petunjuk dan memberikan kabar gembira untuk orang beriman yang telah mengerjakan soleh. Amal yang membawa kedamaian. Dan bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan ini kita berlatih untuk bisa mencapai hal-hal seperti ini. Ini nanti makna ketiga. Siam, shot, tunduk. Tunduk bisa juga berarti respect. Ya, kehidupan sesuatu. Berarti orang yang siam adalah orang yang menghargai kehidupan. Kalau orang yang siam dia menghargai kehidupan, dia tidak membunuh sesuatu, dia tidak mencela sesuatu.
Jadi bagaimana kita melihat keberhasilan Siam seseorang, lihatlah tingkah lakunya. Apakah dia menghormati kehidupan? Apakah dia menahan diri untuk tidak mencela ciptaannya Allah? Atau justru dia malah seenaknya saja membunuh makhluknya Allah yang lain? Atau dia seenaknya mencela ciptaannya Allah yang lain? Disitulah kita bisa melihat bagaimana kualitas Siam dari seseorang. Ini seseorang nanti akan timbul dari akhlaknya dia. Kalau Siamnya dia berhasil, maka akhlaknya dia juga akan. Tapi kalau Siamnya dia gagal, akhlaknya dia juga bisa dikatakan juga akan gagal. Jadi orang yang Siam adalah orang yang menghargai, tidak membunuh sesuatu, tidak mencela sesuatu. Dan inilah perintah Allah, jangan kita berbuat kerusakan di muka bumi terhadap Allah. Terus juga satu, menghargai kehidupan, janganlah kamu membunuh dirimu. Apa? Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Lalu bagaimana kalau ada pertanyaan? Loh Pak Didi ngebom kemarin dengan membunuh dirinya. Itu urusannya dia nanti dengan Munkar dan Nakir. Tetapi jangan kita membunuh diri kita. Jadi disinilah bagaimana membimbing kita dalam memahami Al-Quran. Ilmu membimbing kita dalam memahami ayat-ayat Allah. Janganlah semangat kita dalam beragama tanpa disertai ilmu. Sehingga apa? Begitu kita bersemangat tidak disertai dengan ilmu, sehingga kita salah mengartikan ayat-ayat Allah dan kita salah mengambil keputusan, sehingga kita justru akan. Jadi kita ingat Allah sangat sayang kepada diri kita. Dan kalau kita berpuasa, jangan mudah kita membunuh. Jangan mudah kita untuk mencela. Pikirkan baik-baik secara jangka panjang. Bagaimana? Jangan karena modal keyakinan kita bisa mengambil keputusan sesaat yang justru merugikan kita di dalam alam kubur kita nanti. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seorang memelihara kehidupan manusia semuanya. Kenapa saya berkata ini? Saya juga pernah tersinggung sekali dalam kehidupan saya, tapi disitulah dengan itu sehingga membuka diri saya. Pernah suatu ketika kehidupan saya secara ekonomi jatuh. Memang itu semua karena Allah yang menatanya dan memang sebagian besar karena kebodohan saya sendiri, karena saya nggak bisa memanage kehidupan. Datanglah seseorang kepada saya. Saya akui dia memang orang yang mampu, orang yang mempunyai keuangan yang cukup, tetapi secara beragama saya bisa menilai, tapi itu penilaian terhadap subjektif ya. Kemampuan ilmu beragamanya pun sendiri tidak orang lain. Tetapi yang saya sungguh heran, yang saya katakan dengan dia, Pak Didik, daripada kehidupan Pak Didik susah, bagaimana kalau saya modali Pak Didik untuk berangkat bertempur? Lalu saya balik, kenapa diri kamu sendiri? Lalu di situ akhirnya kita masuk ke roda perbantahan, karena diperintahkan untuk tidak justru orang yang punya ilmu.
Di Al-Quran disebutkan, justru orang yang mencari ilmu, kalau bisa jangan berangkat bertempur, karena dia. Tapi orang-orang yang kurang ilmunya justru yang bertempur. Nah ini dibalik. Saya lagi belajar untuk mencari ilmunya Allah, dan karena dia ditakdir Allah untuk kaya, dia memaksa orang lain untuk berangkat mati. Tapi dirinya dia sendiri tidak mau mati. Nah inilah, hati-hati teman. Permainan-permainan semacam ini, itu sangat mudah. Sehingga sekarang teman-teman bayangkan, seseorang yang bersemangat, lalu kehidupan ekonominya lagi kacau, otomatis otaknya dia lagi tidak bisa kemana-mana, datang seorang menawar, berangkat aja ke akhirat, dipercepat. Bukannya memperbaiki kehidupan seseorang, tetapi menit mencuci otak seseorang untuk berangkat mati. Jadi sebenarnya dia tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru dia menjerumus untuk menemui masalah. Masalah terhadap siapa? Masalah kepada munkar dan nakir. Belajar ayat kemarin menjadi malaikat, bagaimana orang tersebut di hadapan munkar nakir. Aku adalah orang yang didolimi di dunia. Lalu bantahannya, si munkar, bantahannya. Kenapa kamu tidak hijrah? Kenapa kita tidak berusaha? Lalu kita membunuh. Jadi akhirnya karena saya telah membaca ayat itu, bahwa apa yang ditawarkan orang itu kepada saya itu bukan solusi. Itu malah menjerumuskan diri saya untuk alam kubur saya. Nah, inilah hati-hati teman-teman, membentuk kita untuk menghargai kehidupan. Berjuang di jalan Allah memang bagus, dan itu memang perintah. Tetapi tolong kaji secara matang. Jangan karena emosional, jangan karena ilmu kita terbatas, lalu kita mengambil secara sepihak, sehingga akhirnya apa? Merugikan diri kita sendiri, dan membuat buruk agama Allah. Karena tidak bisa terkontrol, sehingga akhirnya apa? Kita membuat buruk nama agama Allah. Agama Islam yang harusnya di mata dunia, sehingga akhirnya membuat orang lain takut terhadap agama Islam. Ini juga harus diperhitungkan. Dan ini nanti kita bahas, kita mempelajari kata syirik. Itu nanti kita bahas apa yang dimaksud syirik secara luas. Mempelajari kata siam tadi, ada puncak dari puasa itu sendiri. Jadi di sini yang dia masuk puncak, setiap sesuatu itu ada puncaknya. Ada seseorang yang menjadi ahli sholat. Yang sholat adalah dia telah melakukan puasa juga, dia melakukan zakat juga, dan dia haji kalau dia, tetapi dia melakukan sholat melebihi dari orang-orang yang lainnya. Boleh dikatakan berarti dia. Begitu juga di dalam puasa. Ada ahli puasa. Dia tetap melakukan sholat, zakat, dia juga haji kalau mampu, tetapi dia melakukan puasa melebihi kapasitas orang-orang yang lainnya. Tetapi di antara ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, tidak boleh saling mencela. Iblis bermain. Bagaimana seorang ahli sholat bisa mencela seorang ahli puasa? Bagaimana dia bisa mencela seorang ahli? Bagaimana seorang ahli puasa bisa mencela seorang ahli sholat? Atau dia bisa mencela seorang ahli sedekah? Begitu juga seorang ahli sedekah mencela. Nah, ini yang harus kita tahan dari mulut kita dan kelakuan kita. Tetapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa ada sebuah puncak yang ahli puasa, yaitu surga yang dinamakan Arayan. Sungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Arayan, yang akan dimasuki hanya oleh orang-orang ahli puasa.
dikatakan mana orang-orang yang ahli puasa, maka mereka berdiri dan tidak ada yang memasukinya seorang pun. Jadi inilah tawaran Allah terhadap orang-orang yang memang benar-benar serius. Tetapi itu memang tidak mudah, teman-teman. Bagaimana kita bisa menundukkan gejolak diri kita, bagaimana kita bisa menghargai, bagaimana kita bisa menghargai, menghormati orang lain, bagaimana kita bisa menahan tingkah laku kita untuk tidak menimbulkan gejolak. Kalau kita bisa melampaui apa-apa yang diwajibkan dalam puasa tadi, ada sebuah pintu, yaitu pintu arayan. Lalu saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau sholat kita bagus, puasa kita bagus. Berarti di akhirat nanti kita bisa memilih pintu. Kita bisa memilih pintu khusus untuk seorang yang sholat. Lalu kita bisa juga memilih pintu khusus untuk orang-orang ahli sholat. Tetapi ini juga tidak mudah. Kita harus banyak mengkonsentrasikan waktu kita terhadap dua hal tersebut. Jadi, tetapi inilah, sesuatu itu ada puncaknya. Jadi, teman-teman yang suka berpuasa, tidak usah khawatir. Menarik dari Allah, yaitu pintu arayan. Tapi bagi teman-teman yang ahli sholat, juga jangan kecil hati. Ada pintu sholat. Lalu teman-teman yang suka bersedekah, melebihi rata-rata di antara saudara-saudara, juga ada pintu sedekah di dalam surga nanti. Bagaimana itu meringankan mereka. Jadi semua ada puncaknya. Yang dilarang adalah saling mencela terhadap satu dengan yang lainnya. Maksud dari siam, lalu kita masuk ke yang terakhir. Berarti kita sekarang masuk kepada gabungan. Sekarang kita menggabungkan kata Ramadan, kata siam. Berarti yang dimaksudkan ini adalah berpuasa siam di bulan Ramadan. Jadi ada perintahnya memang di Al-Baqarah. Jadi memang diwajibkan kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Berarti siapapun yang hadir di bulan tersebut, maksudnya hadir, bisa menemui bulan ini, berarti maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Dan karena memang di dalam Ramadan ini ada wajib berpuasa, bagi siapa yang tidak melaksanakannya, dia diwajibkan untuk ada qada dan kafaratnya. Kita hanya sekedar berpuasa di luar bulan Ramadan, tidak ada kafarat, tidak ada denda, tidak harus mengganti. Kita berbiasa puasa bulan puasa Senin Kamis, siam Senin Kamis. Kalau kita tidak melakukannya, dendanya tidak ada qadanya. Tetapi kalau siam di bulan Ramadan itu ada denda dan ada. Jadi siamnya sama, tetapi kalau di bulan Ramadan ada ketentuan yang agak berbeda. Jadi orang yang sakit tetapi dia ada harapan untuk sembuh, berarti dia wajib untuk mengganti puasanya. Nah, ini bisa dipelajari teman buku-buku yang banyak beredar. Jadi orang yang berpergian dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia harus mengqadanya. Orang yang mungkin hamil, menyusui anak, ini boleh. Tetapi orang yang tidak wajib mengqada karena memang kondisinya
dia harus membayar fidyah. Ini perbedaannya puasa di bulan Ramadan dengan berpuasa di luar bulan Ramadan. Jadi berbeda. Dan ini teman-teman bisa pelajari dari banyak buku yang beredar. Perbedaannya adalah satu, pada saat bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, agar kita dalam berlatihnya ada door prize yang sungguh luar biasa. Yaitu apa? Lailatul Qadar. Jadi pada bulan Ramadan ini, satu malam yang telah disediakan Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pemahaman kita terhadap Lailatul Qadar? Dan apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Berarti Al-Quran menanyakan kita, sampai seberapa dalam kita mengenai Lailatul Qadar. Reward di sini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung berarti selama 80 tahun lebih. 83 tahun mungkin bisa dihitung secara spesifik. Dan di situ ada bonding antara malaikat dan ruh, izin Allah untuk segala urusan. Jadi segala sesuatunya yang berhubung aman bisa dimintakan door prize-nya pada Lailatul Qadar. Malam hingga terbit fajar. Jadi kenapa ini diadakan pada bulan Ramadan dan pada kondisi kita siam? Di sini juga merupakan tuntunan kita bisa berinteraksi dengan makhluk Allah yang lainnya. Dalam hal ini adalah dalam kondisi tubuh kita bersih. Yang dimaksud tubuh kita bersih atau suci adalah berarti kontrol batin dan butun kita secara benar. Jadi kalau kita sudah bisa memanage batin dan butun kita secara benar, maka kita akan mendapatkan door prize pada Lailatul Qadar. Kapankah malam Lailatul Qadar itu datang? Itu juga merupakan pembelajaran tersendiri. Kita melihat tanda-tanda langit, kita bisa melihat suhu, kelembapan, kita juga bisa melihat tanda-tanda suara kita, itu eksternal. Dan yang paling pasti, kita bisa melihat hal itu semua kalau batin dan butun kita ditata secara bagus. Maka kita akan bisa mendapatkan door prize yang kita inginkan. Itu juga bisa persentase terhadap bagaimana kita bisa memanage batin dan butun kita. Kita 100% dari 1000 bulan, kita bisa mendapatkan 80% dari 1000 bulan, atau kita bisa mendapatkan 50% bulan, atau 10% dari 1000 bulan. Itu tergantung kualitas kita dalam memanage batin dan butun kita. Jadi pemahaman itu yang harus kita sadari. Kalau pemahaman kita sudah cukup tinggi, maka semoga kita nanti menikmati malam Lailatul Qadar. Dan ingat teman-teman, malam Lailatul Qadar secara hadis 60% itu ada 21 ke atas, 40%-nya itu bisa dimulai pada 1 Ramadan hingga 10 Syawal. Dan tapi bagi teman-teman yang memang berniat untuk mendapatkannya, karena ini proyek besar, proyek yang sebesar juga dibutuhkan
modal yang besar. Jadi tergantung bagaimana teman-teman siap untuk menghadapinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Ustaz Didi, Pak Didi atas kajiannya terkait kata Ramadan dan kata siam. Yang terakhir tadi kita juga ada door prize dari Ramadan ini yaitu malam Lailatul Qadar. Oke, mungkin teman-teman tadi sudah punya catatan tersendiri ya dari kata Ramadan dan siam tadi. Sekarang kita menginjak ke apa itu namanya pertanyaan, sisi tanya jawab. Teman-teman semuanya apa kabar nih? Udah pada ngantuk belum nih? Pak Wawan, Pak Rahman, atau Pak Adila, Mas Adila ya? Sebentar. Oh ya, informasi juga untuk teman-teman, karena saya sendiri ngantor istilahnya, dan karena Sabtu Minggu saya libur, sehingga untuk Sabtu menggunakan untuk itikaf, berarti Sabtu dan Minggu saya tidak tidur, tetapi untuk hari lainnya saya terpaksa harus risiko kalau memang Lailatul Qadar nanti turun di luar waktu-waktu saya itikaf, berarti saya tidak mendapatkan, karena saya juga sudah punya program dalam itikaf ini nanti pun saya lakukan itu. Sehingga untuk pengajian ini hari Jumat saya welcome kepada teman-teman sampai jam berapapun. Jadi saya sendiri memang untuk, jadi hari Jumat ini untuk besok, Sabtu malam untuk hari Minggunya. Jadi saya gunakan weekend untuk itikaf. Dan karena saya percaya itikaf tidak harus 21 ke atas, sehingga awal. Itu hanya clue kepada teman-teman aja. Mungkin dari awal untuk menyiapkan Lailatul Qadar. Pertanyaan? Oke, monggo. Mas Rahman atau Pak Wawan, ada pertanyaan terkait kata Ramadan dan siap tadi, atau malah lebih kepada itikaf yang barusan dibahas Ustaz Didi? Kira-kira kayak mana itu ininya? Sebenarnya itikaf kita meraih door prize-nya ya, tapi yang penting justru siam itu sendiri, bagaimana kita bisa memanage diri kita bisa menghormati kehidupan ini, bagaimana kita bisa menghormati makhluk Allah yang lain. Itu justru yang sangat vital, dan secara internal bagaimana kita bisa memanage batin dan butun kita. Nah, pertanyaannya bagaimana selama beberapa hari ini kita memanage batin dan butun kita? Teman-teman, bagaimana pengalamannya setelah beberapa hari ini? Halangan apa aja pada saat kita belajar untuk memanage? Kebablasan kayaknya Pak Didi. Jadi ini, moga Mas Rahman. Teman-teman, assalamualaikum. Ini Ustaz Didi, saya kemarin kan sempat baca-baca mengenai bahwa puasa itu benar-benar untuk menahan hawa nafsu, termasuk menahan gejolak yang tadi Ustaz Didi jelaskan. Dimulai dari awal, contohnya yang paling simpel adalah berbuka puasa menggunakan kurma sejumlah 3 gitu. Nah, ini kan sama saja istilahnya seperti walaupun kita ini dalam tanda kutip punya, misalkan gitu ya, ada yang punya, terus sebenarnya dari 3 kurma itu mereka sanggup gitu, tapi kok ya sampai dibatasi sampai 3 gitu. Nah, itu kan sebenarnya untuk menahan gejolak juga. Nah, tapi dari sisi yang lain, apakah dari sisi yang lain itu apakah bisa dijelaskan kenapa sih kok Rasulullah itu
berbuka dengan kurma gitu. Kok tidak dengan misalkan dengan pisang, dengan jeruk gitu. misalkan ya mungkin Rasul kalau misalkan dulu hidupnya tidak di Arab, hidupnya di Indonesia mungkin tiga manggis, tiga jeruk mungkin. Apakah ada penjelasan yang lain, Ustaz? Terima kasih. Matur nuwun. Iya. Saya coba agak memberanikan diri untuk menjawabnya, karena ada yang lain juga, rumah yang tidak ada kormanya, penghuninya kelaparan. Itu ada juga, ada semacam itu. Tetapi akhirnya saya berpikir, ini adalah Rasulullah adalah menganalogikan mungkin dalam kehidupan budaya di ini satu sisi. Jadi kita bahas dari dua sisi. Satu sisi sebagai budaya Arab, satu sisi mungkin juga sebagai hadis. Jadi satu sisi sebagai budaya Arab. Jadi seperti ini. Kita memahami dagang. Yang wajib kita tiru adalah cara berdagangnya Rasulullah. Bukan apa yang didagangkan Rasulullah. Jadi Rasulullah berdagang dengan cara yang jujur, terbuka. Tapi apakah kalau Rasulullah itu berdagang, apakah seluruh umat Islam semuanya harus berdagang korma? Kan tidak. Nah, ini adalah kecerdasan kita dalam memahami itu bisa dianalogikan juga dengan kegiatan yang lainnya. Rasulullah berbuka dengan korma, ini juga kita bisa ambil sebagai ini budaya Arab. Ya seperti Mas Rahman tadi, kalau Rasulullah Arab, mungkin Rasulullah akan berbuka dengan hal lainnya, bukan korma. Semacam mungkin kalau Rasulullah di Indonesia, mungkin Rasulullah berbuka nasi, beras misalkan. Tetapi di situ berarti kalau kita ambil analoginya, kalau dengan beras mungkin berbuka dengan 3 kali suap. Bisa juga semacam itu. Atau hadis yang lain, rumah yang tidak ada korma kelaparan. Bisa juga dianalogikan. Kalau dia di Indonesia, rumah yang tidak ada beras di dalam rumah tersebut, penghuninya kelaparan. Seperti itu. Itu secara analogi, secara pendekatan budaya. Tetapi pendekatan hadis tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Secara ilmu pengetahuan sekarang, nutrisi yang dikandung dalam itu sangat luar biasa. Sehingga walaupun itu dalam budaya Arab, ternyata bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Dan hadis ini bisa dipelajari dari dua sisi. Satu sisi dari budaya Arab, satu sisi dari pendekatan secara din. Sehingga apa? Kalau kita menyimpan korma di rumah kita dan kita tidak ada beras, kita pun bisa mencukupi nutrisi kita korma. Di bulan Ramadan kita berbuka, dalam sehari kita membutuhkan mineral setelah berpuasa, itu bisa diimbangi dengan nutrisi yang ada di dalam buah korma. Nah, berarti dua-duanya ada. Tetapi kita juga nggak bisa mencela orang lain, loh kok nggak berbuka dengan korma, berarti nggak afdol berbuka kamu juga. Karena di dalam perintahnya Al-Quran, ya insan, perhatikanlah makananmu. Berarti kalau kita disuruh memperhatikan makanan, jika Rasulullah telah memberikan contoh, berarti kita harus mempelajari apa yang dicontohkan Rasulullah, kita cari ilmuannya. Jadi ada apa di dalam korma? Harus 3. Nah, satu sisi ada apa di dalam korma? Oh, dalam korma ternyata mineral, mangaan, kalsium, banyak sekali di dalam korma. Oh, berarti ini layak untuk dijadikan sesuatu berbuka setelah sehari kita berpuasa.
Tapi berapa jumlahnya? Oh ternyata cuma 3. Kita memandang boleh dari jumlah, boleh dari akidah, akhlak. Oh, berarti Rasulullah dalam berbuka tidak berlebihan. Secara akidah, oh berarti kalau kita berbuka nasi atau kolak atau apapun juga jangan berlebihan. Di situ kita ambil ilmunya. Kita berbuka dengan korma 3. Tapi semuanya juga habis itu setelah kita makan. Sama saja. Balas dendam yang terjadi. Jadi, disinilah kecerdasan ilmu mendampingi kita dalam beragama, Mas Rahman. Jadi, seperti ini, beragama akhirnya menjadi, dengan ilmu mendampingi kita, beragama akhirnya menjadikan sesuatu yang menyenangkan buat kita. Pada saat kita ingin mempelajari budaya Rasulullah, kita bisa membeli kurma. Pada saat kita tidak sanggup membelinya, kita tetap bisa membeli beras, makan bubur, tetapi juga dalam porsi yang cukup. Jadi menyenangkan. Tergantung bagaimana kondisi, bagaimana Allah mentakdirkan rezeki kita. Jadi apapun takdir yang diberikan Allah kepada kita tidak menghalangi kita dalam apa yang telah dicontohkan oleh utusannya. Itu yang penting. Jadi kalau kita sudah menyadari hal itu, akhirnya kita welcome kepada semua orang. Kita bertemu orang yang mampu, lalu kita pada waktu kita disuguhkan buah korma. Bukan berkata, waduh, kok harapan, kenapa kita harus berbuka? Lah, kita tidak akan mengucapkan itu. Kenapa? Kita mensyukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa berbuka dengan korma. Tetapi walaupun disediakan korma begitu banyak, Rasulullah mencontohkan, oh cukup ambil. Sehingga yang tuan rumah juga senang, kita pun juga senang. Siapa tahu tuan rumah menyuguhkan kita karena tamu, ternyata dinikmati oleh keluarganya yang lain. Anaknya belum mengambil, istrinya belum mengambil, lalu kita habisi semuanya. Itu juga Rasulullah mencontohkan itu. Terus kita bertamu ke tempatnya orang. Kebetulan dia tidak punya korma. Dia punya misalkan kolak atau apa. Kita bisa dengan mengambil juga sepantasnya. Akhirnya apa? Siam yang harusnya kita menghormati orang benar teraplikasi. Mas Roman tadi pelajari kan, tunduk menundukkan, sejajar, mim sesuatu. Kita bisa fleksibel terhadap segala sesuatu. Berbuka dengan korma ya, berbuka dengan halnya ya. Tidak apa yang kita pelajari, berbukalah dengan sederhana. Itu yang paling penting di dalam tim. Karena Allah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak tidak berhubungan dengan makanan. Kita bisa makan beras, tetapi akhlak adalah bagaimana kita cara menghadapi beras dan semuanya secara akhlak harus sepantasnya, sederhana. Itu saja. Jadi di situ intinya. Boleh kurma, boleh beras, boleh apapun, tetapi inti dari itu semua adalah akhlak Rasulullah. Berbukalah dengan, dan itu menunjukkan kualitas puasa kita hari itu. Jadi gitu Mas Rahman, clear ya? Terima kasih. Clear. Oh. Terima kasih. Jadi tadi ada takaran. Puasa kita hari ini ditentukan oleh lalu puasa 1 bulan nanti ditentukan bagaimana kita mengisi Idul Fitri. Nah, ini akan kita lihat bagaimana kita menghadapi 11 bulan lainnya. Ramadan sederhana. Di luar hidup liar. Berarti puasa kita juga akhirnya gagal. Jadi 1 bulan ini adalah untuk menghadapi 11 lainnya.
Gitu Mas Roman. Oke, terima kasih Ustaz. Monggo teman-teman, Pak Dermawan, Pak Wawan, Pak Toto, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak tentang Toto mungkin. Siam, Pak Toto, Pak Adilah. Posisi di mana ini Pak Toto ini? Di Di kos-kosan, Pak. Malang, di Blitar, atau di mana Pak Toto? Kosan. Di kos-kosan. Pak Didi. Di kos-kosan. Di Banyuwangi atau di mana, Pak? Oh, di kos-kosan. Tuban. Tuban berarti. Oh, Di Tuban. Tuban. Ya, selamat. Selamat bekerja. Masih jadi anak kos, Pak Didi. Ya. Ya, tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Iya. Jadi Bang Toyib jarang pulang. Jadi ibadah lah. Gimana Pak Toto, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sementara belum ada, Ustaz. Oh, belum ada. Monggo, oke. Ya berarti Pak Toto siap, harus bisa menundukkan gejolak sesuatu. Oh iya. Berarti Pak Didi harus siap. Kalau kadang gini Pak Didi, apa itu namanya? Kita sudah mau shot gitu ya. Kadang kita sudah mau, misal kata Siam tadi kan shot itu kan pengen menundukkan diri kita sendiri. Tapi lingkungan itu menyuguhkan kita untuk menggoda lah istilahnya seperti itu. Misal disuguhin sesuatu yang lebih dari apa yang kita ini, atau ya seperti itulah. Misal, kok tahu-tahu ada banyak makanan ini dari istri atau dari apa, pengen A, B, C dan segala macamnya itu. Kalau nggak dimakan nanti situ marah atau gimana gitu kan. Tapi kalau dimakan akhirnya ya mungkin pelan-pelan gitu ya, atau harus selarasnya ini gimana itu cara mengaturnya itu. Itu tergantung ke kompromi ya. Mungkin pihak istri sendiri juga ingin ya menyediakan sesuatu yang layak bergizi untuk keluarga. Karena itu juga concern dari seorang ibu ya. Karena seorang ibu rumah tangga juga ingin suaminya nggak kekurangan gizi, anak-anak juga kekurangan gizi. Jadi sederhana itu relatif. Nah, itu nanti bisa dipelajari pada saat kita mempelajari kata mubazir. Sekilas kata mubazir itu kalau kita menganggap rendah sesuatu, itu yang dianggap mubazir. Misalkan gini, ada singkong, ada kue yang enak misalkan. Lalu kita menganggap rendah singkongnya. Oh alah, nggak hanya murah, ini aja yang mahal yang kita makan. Itulah mubazir. Menganggap rendah sesuatu ciptaannya Allah. Atau kita punya sesuatu yang lebih bagus. Lalu kita berkata buruk terhadap sesuatu yang kita udah nggak butuhkan. Itu mubazir, menganggap rendah. Jadi kalau di rumah sudah banyak makanan, saya pikir banyak pun itu juga sudah dihitung. Tetapi yang adalah kalau sampai kita memaksakan diri sehingga itu melampaui dari kekuatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi ingat teman-teman, akhlak menuntun kita untuk sepantasnya. Nah, bagaimana tingkat kepantasan sesuatu itu relatif. Tetapi contoh berbukanya Rasulullah, kenapa 3 korma, itu bukan lalu kita makan lainnya, bukan. Tetapi dalam jangka berbuka, perut kita kosong dalam kondisi sehari, jangan langsung diisi penuh. Itu intinya, Mas Fahmi. Jadi bukan terus 3 korma kita nggak boleh makan lainnya. Tapi tuntunan keilmuan di sini adalah
Kami bayangkan dalam sehari kita kosong, lalu kita makan korma 1 piring penuh. Istilah di Jawa itu apa? Sundukan ya. Jadi perut kita akan langsung terasa perih sakit ya. Jadi karena sayang terhadap kita, jangan sampai puasa kita sehari terus berbuka lalu kita kesakitan. Itu tuntunan dalam berbuka. Atau cukup seteguk air. Agar perut kita juga, kalau saya sendiri, saya tidak bisa makan banyak pada waktu berbuka. Itu tadi kendalanya. Perut saya lemah, pasti sakit. Saya sendiri biasanya makan yang penting buka, lalu ada terisi. Malam setelah semua kembali kepada normal, baru saya makan, istilahnya makan berat. Nasi, ya seperti makan biasa. Sehingga apa? Perut saya sudah bisa menerima, bukan dalam kondisi kosong, asam lambung yang tidak pada tempatnya. Karena memang kita sehari kita menahan. Apalagi melihat sesuatu berbuka yang menggiurkan, otomatis asam lambung kita. Lalu kalau itu nggak di manage, itu akan membuat kita justru malah sakit. Itu. Tetapi di lain yang berbuka, itu adalah tergantung kemampuan kita. Dan bagaimana memahami kesederhanaan. Itu relatif. Tergantung dari niat kita. Tetapi yang pasti seorang ibu rumah tangga akan menyesuaikan anggaran dan kondisi. Jadi kalau memang anggarannya cukup, apa salahnya sesuatu yang bergizi untuk suami dan anak-anak. Tetapi kalau anggaran tidak cukup, jangan memaksakan diri. Berbuka dengan seadanya. Sehingga apa? Dalam kondisi cukup maupun kurang, kita tetap bahagia. Islam, sejahtera. Di situ, jadi intinya di situ, Mas. Jadi dalam kondisi sederhana, apa istilahnya berkekurangan, kita tidak mengeluh. Kita bisa berbuka seadanya. Tetapi dalam kondisi cukup, kita juga bisa menikmati tanpa ada efek samping. Jadi dengan ilmu. Bagaimana dalam kondisi budgeting sekian, kita tetap bisa bergizi. Lalu dari bagaimana sekian, kita juga bisa tetap bergizi. Itu membutuhkan ilmu. Dan sayangnya, ilmu-ilmu tersebut tidak pernah diajarkan. Ini yang sayangnya. Jadi, harusnya pengajian-pengajian itu diisi juga dengan sesuatu karena menghidupi kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau dalam sebuah rumah tangga itu harus apa yang harus dimakan? Bagaimana cara mengolah makanan? Bagaimana mengolah makanan yang murah tetapi cukup bergizi kehidupan sehari-hari. Sehingga seorang istri dan seorang suami bisa saling menyesuaikan, tidak saling mengeluh. Dan juga akhirnya salah. Itu tidak pernah dipelajari dari pengajian. Karena apa? Kita menganggap itu bukan bagian dari din. Nah itu kelemahan kita di situ. Tetapi pada waktu saya mempelajari agama yang lain, itu mereka terbitkan buku secara detail untuk menghadapi bagaimana berumah baik. Di situ ditulis bagaimana cara mengolah tepung, bagaimana cara mengolah gluten, bagaimana membeli daging, bagaimana kalau kita di sekitar kita hanya seperti ini. Itu semua dibahas. Sehingga apa? Mereka tetap bisa bahagia dalam kondisi apapun. Kita terlupa untuk membahas tersebut. Bagaimana dalam kondisi apapun kita tetap Islam.
dalam kondisi apapun kita tetap salam, tetap sejahtera. Tetapi sayangnya satu, kadang-kadang saudara-saudara hal ini bukan bagian dari din. Padahal di Al-Quran sudah jelas. Hai manusia, perhatikanlah makananmu. Itu Mas Fahmi. Jadi kalau balik ke Mas Fahmi tadi ya benar, nikmati pelan-pelan Mas Fahmi. Dan ingat, belum tentu thayyib. Tapi seorang istri juga tahu. Kalau suaminya ada asam urat, suaminya ada diabetes, istri tidak akan menyumbang sesuatu berlebihan sehingga suaminya malah sakit. Itu juga kehebatan seorang istri kadang-kadang di situ. Mereka karena memanage suami dan anak-anaknya. Jadi itu kalau memang kita tidak berlebih, kita sanggup, kita juga tidak menikmati hal tersebut. Gitu Mas Fahmi ya. Jadi Pak Didi, makasih banyak. Ya, jadi itu juga bagian dalam din, bagaimana makanan sehingga kita tetap bisa salam. Oke, Pak Wawan mungkin. Oke, cukup atau gimana? Oke, kayaknya waktunya sudah. Ya, tidak semua orang siap kuat menahan kantuk. Ini udah hilang nih. Oke. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya, teman-teman. Sambil nanti insya Allah kita belajar lebih ini lagi minggu depan. Dibahas nanti dalam grup WA bagaimana pengajian minggu depan, apakah tetap diadakan, apakah tidak, kalau diadakan jamnya atau bagaimana, silakan teman-teman dibahas di grup WA. Oke, itu Mas Fahmi, monggo silakan di. Banyak Pak Didi. Oke, kita akhiri kajian malam ini dari kajian Ramadan dengan kajian Siam, di mana kata Ramadan dan Siam itu muncul di surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Saumu Ramadan kalau nggak salah ya. Nah, tadi sudah dibahas di mana Ramadan itu bermakna melingkari atau mengikat sesuatu yang yang menyenangkan. Mungkin di kata huruf dot sendiri tadi karena maknanya menyenangkan, sehingga waktu puasa tadi juga ada excited. Bagaimana caranya supaya excited tadi itu nggak berlebihan ya, diikat gitu ya. Seperti itu. Kadang kebablasan juga, keseringan kita kayak gitu. Sehingga tadi kata Pak Didi, betul istilahnya keberhasilan seseorang di Ramadan ini bisa dilihat dari mungkin cara dia berbukanya harusnya yang sederhana atau malah yang berlebihan sehingga mubazir tadi, atau di hari rayanya seperti itu, merayakan di hari raya. Dari kata siamnya sendiri juga bermakna tunduk atau selaras, menundukkan sesuatu sehingga kita bisa mengatur kehidupan, tidak asal hidup dan hidup sekali hidup yang berarti, sehingga bermakna. Seperti itu mungkin ada kurang lebihnya. Kami mohon maaf. Kita akhiri kajian atau pertemuan malam ini dengan bacaan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustaz Didi atas waktunya dan ilmunya dan teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Toto, Pak Rahman, Pak Wawan semuanya. See you, bye-bye.